Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggita dengan NIM 0311122050, program studi akuntansi STIE Ustadz Ma'ja Subang. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir corporate governance dengan materi pengungkapan dan transparansi pengendalian internal dan manajemen risiko. Studi kasus korupsi tim Harvey Mois dari awal hingga divonis 6,5 tahun penjara. Latar belakang, prinsip transparansi mengharuskan informasi material tersedia dan dapat langsung diakses oleh pemangku kepentingan. Prinsip corporate governance yang kelima dari OECD yaitu pengungkapan dan transparansi, menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material mengenai kondisi keuangan, struktur kepemilikan, transaksi pihak yang berhubungan, dan tata kelola korporat. Laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor independen. Komunikasi harus efisien serta relevan untuk semua pihak. Hal ini juga ditekankan dalam PUGKI atau KNKG 2021 yang menyatakan pentingnya mengungkapkan informasi materi bagi pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, informasi yang perlu diungkapkan menurut subprinsip A, prinsip 5 OECD 2015, pengungkapan harus termasuk namun tidak terbatas pada informasi material terkait. Yang pertama, kinerja keuangan dan operasi perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan dan informasi non-keuangan. Yang ketiga, kepemilikan dan hak suara utama. Yang keempat, kebijakan remunerasi untuk anggota dewan komisaris dan direksi. Yang kelima, informasi terkait independensi anggota dewan, termasuk kualifikasinya, proses seleksi, jabatan direktur dan komisaris perusahaan yang lain. Yang keenam, transaksi pihak berelasi. Yang ketujuh, faktor-faktor risiko yang diketahui. Yang kedelapan, isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain. Kesembilan, struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada pada proses implementasinya. Standar pelaporan keuangan dan non-keuangan. Yang pertama, standar pelaporan keuangan. Subprinsip B, prinsip 5 OECD 2015 menekankan bahwa informasi harus diungkapkan sesuai standar akuntansi yang berkualitas tinggi, seperti IFRS untuk meningkatkan keandalan dan daya banding laporan keuangan, membantu investor dalam pengambilan keputusan. Terus ada meningkatkan perkembangan pasar modal. Penerapan IFRS meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mendorong kepercayaan investor dan perkembangan pasar modal. Standar pelaporan non-keuangan. Peraturan Bapepam LK No XK6 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada OJK paling lama 4 tahun setelah tahun buku terakhir. Nah, pendekatan comply on expense. Pendekatan comply on expense adalah sebuah mekanisme yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Inti dari pendekatan ini adalah perusahaan harus mematuhi pedoman tata kelola yang berlaku, atau jika tidak, perusahaan wajib menjelaskan secara rinci alasan mengapa mereka tidak mematuhi pedoman tersebut. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan transparansi. Ini maksudnya memastikan informasi terkait praktik tata kelola perusahaan disampaikan secara terbuka kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Fleksibilitas yaitu memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan praktik tata kelola sesuai dengan kondisi dan karakteristik bisnis masing-masing. Akuntabilitas membuat perusahaan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil terkait penerapan tata kelola perusahaan. Peranan auditor eksternal mempunyai peranan penting khususnya terhadap laporan keuangan. Auditor eksternal melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan, yang merupakan salah satu sumber informasi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Saluran komunikasi. Subprinsip E dan dari prinsip 5 Corporate Governance OECD 2015 menyatakan saluran untuk mendiseminasi informasi yang relevan secara adil, tepat waktu, dan efisien bagi pengguna informasi. Pada tahun 2015 menerbitkan peraturan terkait website emiten atau perusahaan publik. Website yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 POJK 4 2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki website yang di alamatnya mencerminkan identitas emiten atau perusahaan publik. Menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk menilai praktik pengungkapan dan transparansi.
Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian praktik pengungkapan dan transparansi di perusahaan terbuka dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Yang pertama, struktur kepemilikan transparansi. Yang kedua, kualitas laporan tahunan. Yang ketiga, pengungkapan transaksi pihak berelasi. Yang keempat, pengungkapan transparansi perdagangan orang dalam oleh pihak dalam perusahaan. Yang kelima, pengungkapan audit FEE dan non-audit FII, serta apakah besaran non-audit FII lebih besar daripada FII. Jika iya, nilainya 0. Yang keenam, pengungkapan saluran komunikasi, pelaporan intern, website, analisis, briefing, proses conference. Yang ketujuh, informasi terdapat dalam website apakah mencakup informasi yang lengkap dan terkini. Informasi tersebut adalah laporan tahunan dan laporan keuangan, anggaran dasar, panggilan RUVS, operasi bisnis perusahaan, struktur pemegang saham, struktur grup bisnis perusahaan, materi yang disampaikan ke analisis dan media. Yang kedelapan, penerbitan laporan keuangan dan laporan tahunan secara tepat waktu, serta pernyataan kewajaran laporan keuangan tahunan oleh direksi. Kesembilan, pengungkapan nomor kontrak unit atau pihak yang bertanggung jawab atas berhubungan investor. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus, yaitu kasusnya korupsi timah Harvey Moise dari awal hingga divonis 6,5 tahun penjara. Ini kasus yang baru yang sedang beredar di media sosial atau media televisi lainnya. Nah, kasus ini bermula ketika Harvey Moise yang menjabat sebagai perwakilan PT Rietveld Bangka Tin RBT menjalin komunikasi dengan Direktur Utama PT Timah Tbk Mortstar Rija Pehlepita Barani pada tahun 2018 sampai 2019. Komunikasi tersebut bertujuan mengakomodasi kegiatan perkembangan liar di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah untuk meraup keuntungan besar. Nah, melalui skema kerja sama ilegal, Harvey dan Rija menyamarkan aktivitas pertambangan ilegal dengan dalih sewa menyewa peralatan proses timah. Pendekatan ini melibatkan beberapa perusahaan Stalmeter yang diminta menyetorkan dana ke rekening tertentu dengan kedok dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Praktik ini kemudian berkembang menjadi modus besar yang melibatkan banyak pihak. Nah, sebagai perwakilan PT RVT, Harvey Moise berperan aktif dalam membangun jaringan kerjasama ilegal dengan PT Timah Tbk dan para pemilik Stalmeter. Harvey diduga bertindak sebagai penghubung utama yang mengakomodasikan proses transaksi keuangan serta pembagian keuntungan dari hasil tambang ilegal. Untuk melancarkan aksinya, Harvey menginstruksikan para pemilik Stalmeter agar mengalirkan dana ke beberapa rekening yang dikelola kelompoknya. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai operasional tambang ilegal sekaligus memperkaya diri dan rekan-rekannya. Perannya tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai eksekutor dalam mengatur strategi penyamaran aktivitas ilegal tersebut. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Harvey Moise sebagai tersangka pada tanggal 27 Maret 2024 lalu. Proses penetapan ini diikuti dengan perusahaan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Penetapan status tersangka ini menjadi awal dari rangkaian persidangan yang diwarnai dengan berbagai dinamika, termasuk tuntunan hukum yang diajukan jaksa dan reaksi publik terhadap kasus ini. Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai 300 triliun yang terdiri dari beberapa aspek. Kerugian langsung dari kerjasama ilegal dengan Stalmeter swasta tercatat sebesar 2,28 triliun. Sedangkan pembayaran biji timah kepada mitra tambang mencapai sebesar 26,65 triliun. Selain itu, kerusakan lingkungan diperkirakan merugikan negara hingga 271,7 triliun. Dampak ekologis yang masif ini memperkuat urgensi untuk memperkuat pengawasan sektor tambang dan memperbaiki regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, pada akhirnya Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moise. Selain itu, ia diwajibkan membayar denda 1 miliar atau menjalani tambahan hukuman selama 6 bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayar. Nah, sekian penjelasan materi tugas akhir corporate governance dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.